lebih suka warnet yang sekarang sih dibanding yang dulu. Kalau saya sebenarnya lebih suka warnet yang dulu ya, karena kalau dulu tuh tanpa suasananya lebih beda dibanding sekarang. Sekarang warnet yang dulu. Sekarang. Dulu. Sekarang. Warnet dulu apa sekarang? Warnet sekarang. Dari beberapa pendapat orang yang sudah kami tanyai, mereka dominan memilih warnet saat ini. Namun, sebelum berubahnya warnet hingga menjadi seperti sekarang, warnet dikenal sebagai tempat di mana kita dapat mencari semua hal yang terhubung dengan internet, mulai dari browsing, berkomunikasi melalui media sosial, serta bermain game. Mari kita simak bagaimana warnet pada awal kemunculannya. Nama saya Arianto, saya pemilik warnet Circle 9 di Kota Depok. Saya mulai buat warnet ini tahun 2010, kira-kira bulan Maret. Waktu saya tinggal di luar kota, lalu saya pindah balik ke Depok dan kita mau buka usaha apa ya. Waktu itu lagi booming warnet ya. Saya sempat mau buka di Bali sebetulnya, cuma karena saya lihat situasinya lebih enak di Depok, akhirnya saya buka di Depok. Saya keluar warnet dari sekitar tahun 2000. Lalu saya pindah keluar kota ke Medan. Saya juga di sana mulai kenal warnet lagi. Cuma waktu itu saya ke suatu daerah yang koneksinya masih pakai satelit. Jadi warnetnya masih pakai satelit. Lalu sekitar tahun 2009 mulai banyak jaringan internet mulai bagus. Makin tumbuh banyak warnet yang baru ya. Komunitasnya pada waktu itu, sebelum waktu itu kan masih offline banyak kan gamenya ya. Jadi kayak ada Counter Strike dan segala macamnya. Game Dota pun masih bisa offline seperti itu. Banyak game-game offline seperti Modern Warfare. Nah, tahun 2000 ketika saya masuk ke dunia warnet tahun 2010 itu hampir semua sudah mulai online. Game-game awal seperti Point Blank, lalu game-game kayak Osaga, Iodance itu mulai cukup berkembang. Pada waktu itu nggak cuma game online aja, tapi juga kita jual voucher diri. Voucher game ini cukup membantu untuk ekonominya. Internet cukup mahal waktu itu. Saya langganan 1 bulan itu di sekitar 4 juta rupiah hanya untuk kecepatan 4 Mbps. Tapi sekarang sudah murah. Sekarang saya dapat untuk warnet saya ini 250 Mbps dengan harga yang jauh lebih murah. Jadi sisi ekonomisnya mungkin pengeluaran kita lebih sedikit, tapi karena pengaruh banyak mobile device dan juga developer yang sudah banyak mengembangkan ke mobile, tentu komunitasnya berubah. Depok sedang gencar-gencarnya untuk mengkampanyekan menjadi kota pintar yang terhubung dengan digitalisasi dan menerapkan internet sehat. Hal ini sudah dilakukan sejak tahun 2012. Dari sumber warta Depok, saat itu akses internet terbesar masih dipegang oleh warnet, sehingga program warnet sehat gencar dilaksanakan. Salah satu perintis warnet atau warung internet dengan akses publik di kota Depok dimulai melalui jalur pendidikan akademik di Universitas Indonesia, tepatnya di Fakultas Psikologi pada tahun 1997. Saat itu internet masih sangat sulit. Bahkan, sebelum masuk ke internet, warnet yang kita kenal sekarang hanyalah sebuah tempat penyewaan komputer untuk mengetik dokumen. Karena pada saat itu, komputer dan internet adalah barang yang mewah, sulit didapat oleh masyarakat golongan menengah ke bawah. Kembali ke warnet, warnet sendiri mulai mendapat perhatian pada tahun 2000, sejak Awari terbentuk dan mulailah era keemasan warnet. Pada awal tahun 2000-an, warnet mulai dikenal sebagai wargame atau warung game, terutama dengan sistem LAN party dan game seperti Counter-Strike 1.3. Pada tahun 2003, Ragnarok Online dari PT Lito Datarindo Fortuna
menggebrak industri game online dan warnet. Pada tahun 2008, Point Blank dari PT Kreon dan Game School memperkenalkan game FPS baru selain Counter-Strike, membuka era kompetitif pada game online dan warnet. Pada tahun 2013, warnet mulai menggelar turnamen game online, tidak hanya FPS, tapi juga MOBA seperti Dota. Persaingan harga murah menyebabkan beberapa warnet tutup. Mobile Legends pada tahun 2016 merubah peta industri, menggantikan peran game PC di e-sport. Pada tahun 2020, Riot Games membawa Valorant, membangkitkan kembali skena kompetitif game PC di Indonesia, memberi warnet nafas baru sebagai penyelenggara turnamen e-sport. Sejak tahun 2020, Valorant membawa inovasi e-sport PC di Indonesia. Developer dan publisher game online memainkan peran penting dalam menghidupkan kembali kompetisi game PC melalui warnet. Dengan kemunculan game kompetitif baru, warnet tidak hanya menjadi tempat bermain, tapi juga berkembang menjadi organisasi e-sport dan penyedia tempat turnamen, memperkuat posisinya dalam industri e-sport Indonesia. Kini warnet yang kita temui saat ini sudah tidak lagi seperti dulu. Jika dulu warnet perputaran ekonominya hanya ada pada sang pemilik usaha, namun saat ini para konsumen juga dapat menjadikan warnet sebagai tempat mencari uang atau bahkan mengejar mimpinya. Dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini, warnet turut ikut serta dalam perubahan tersebut. Munculnya game-game kompetitif baru dengan grafik yang semakin bagus juga menjadikan sebuah warnet harus terus berkembang seperti warnet yang satu ini. Saya sebagai supervisor di Supernova Barakrodin ini, dan kesibukan saya selain jadi supervisor, saya juga seorang QA spesialis. Saya main warnet dari waktu saya SMP sih. Dari waktu SMP udah main, jadi ya udah familiar banget sih sama ruang lingkup warnet. Kalau menurut saya sih lumayan berkembang ya, banyak warnet-warnet yang udah standar gaming lah. Ya apalagi kan kemarin kan warnet sempet banyak ya yang tutup gara-gara pandemi tuh. Nah sekarang udah mulai lagi pada bangun warnet, udah lumayan lah. Di berbagai kota juga udah lumayan sih, udah banyak warnet yang standar gaming lah, yang bisa buat turnamen-turnamen profesional udah mendukung. Jadi bagus perkembangannya. Warnet sekarang bisa jadi mata pencarian bagi user-user yang main di warnet. Soalnya kan sekarang kan standar warnet kan udah standarnya tuh ya buat gaming, berarti ya biasanya kan yang main-main kan bisa sekalian streaming, have fun sekaligus streaming juga bisa, nggak perlu jago jadinya. Jadi tuh banyak cara sih sebenarnya kalau mau jadi mata pencarian juga bisa, buat have fun juga bisa, ngumpul bareng teman-teman, nostalgia waktu masa-masa sekolah juga bisa. Ya buat ngumpul, senang-senang, nyari uang di sini juga bisa sebenarnya. Tergantung kita minatnya kemana. Kalau menurut saya sih, e-sport di Indonesia, menurut saya sih udah nggak kayak dulu ya, udah berkembang banget. Soalnya pemerintah juga udah melek banget sama yang cabang olahraga di bidang e-sport ini ya. Soalnya kan udah jadi cabang olahraga resmi yang udah diturnamenin di SEA Games. Ya e-sport sekarang sih udah cukup berkembang ya. Kalau boleh cerita tuh sebenarnya tuh Pondok Gaming Barak ini tuh sebelum ada e-sport berkembang kayak gini sebenarnya salah satu pelopor lah. Jadi itu sebelum ada e-sport yang kayak sekarang Mobile Legends, game-game mobile yang berkembang banget, yang turnamennya banyak banget pengikutnya. Sebenarnya dari dulu tuh Pondok Barak Gaming itu udah ada kayak tim-tim pro player buat kayak Dota, Point Blank, ya game-game PC lah. Sebenarnya sebelum e-sport berkembang sekarang, ya Pondok Barak Gaming ini sebagai salah satu pelopornya juga sih. Jadi menjadi sport yang sekarang nih berkembang banget di Indonesia. Dibandingkan dengan warnet yang dulu, warnet saat ini telah mengalami banyak perubahan, baik dari segi fasilitas yang semakin baik, berputarnya roda perekonomian, dan munculnya lapangan pekerjaan baru bagi orang-orang yang serius dalam bidang ini. Perubahan tersebut juga tidak lepas dari dukungan berbagai elemen. Sekarang, tinggal Anda yang memutuskan, lebih suka warnet yang dulu atau sekarang.